Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Lutfianti dengan nomor NIM 2413300090 dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian UTS pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komunikasi manusia dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Seberapa penting komunikasi bagi kehidupan manusia? Komunikasi memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari komunikasi dan juga agar bisa menganalisa impact positif dan negatifnya, sehingga bisa dipelajari dan mengembangkan manfaat-manfaat komunikasi di dalam kehidupan. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Teknologi Communication dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama era komunikasi tulisan, yang kedua era komunikasi cetak, yang ketiga era komunikasi telekomunikasi, dan yang terakhir era komunikasi interaktif. Yang pertama era komunikasi tulisan. Era ini merupakan era pertama yang dipelopori oleh bangsa Sumeria yang dimulai dari 4000 tahun sebelum Masehi hingga sekarang. Bentuk komunikasi pada era ini melalui tulisan yang kita kenal. Orang-orang di zaman prasejarah sebelum mengenali abjad, mereka berkomunikasi dengan cara menggunakan simbol-simbol yang biasanya mereka tuliskan di dinding goa tempat mereka tinggal. Sehingga, seiring berjalannya waktu, simbol-simbol yang biasanya mereka gunakan itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah abjad yang dimana kita sekarang sudah mengenali itu. Era komunikasi tulisan ini merupakan era yang menggunakan konsep untuk mempermudah komunikasi di zaman dahulu. Yang kedua, era komunikasi cetak. Pada era ini, Rogers menjelaskan, komunikasi ini terjadi pada masa manusia sudah semakin maju dan telah memanfaatkan teknologi cetak. Era ini ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1456. Mesin ini disebut dengan mesin Perse, namun tetaplah pada era ini terdapat sebuah kelebihan dan kelemahan, walaupun penemuan ini yang sangat besar pada zaman itu. Tetapi kenyataannya, pada zaman itu masih banyak yang belum dapat menggunakan mesin berteknologi tinggi ini atau dapat juga disebut buta teknologi. Dan teknologi yang ditemukan pada saat itu memang masih harus perlu dipelajari lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal pada saat kita menggunakannya. Sementara itu, pada tahun 1839, Daguerre melakukan praktek fotografi untuk digunakan dalam koran. Sebelum mesin cetak ini muncul dan berkembang, perkembangan informasi berjalan sangat lambat. Buku-buku bacaan yang tersedia hanya sedikit dikarenakan pada zaman dahulu teknologi yang digunakan untuk dapat memperbanyak buku itu hanya dapat dilakukan secara manual, yaitu hanya dapat dilakukan dengan cara tulis tangan. Yang ketiga, era komunikasi telekomunikasi. Menurut Rogers, era ini mulai berkembang pesat pada tahun 1800-an memasuki era teknologi. Era komunikasi ini merupakan penggabungan antara komunikasi dan teknologi. Pada era ini, komunikasi yang dilakukan membutuhkan sebuah alat atau perantara. Rogers memulai era ini untuk mengambil sebuah momen pada saat itu. Samuel Morse menemukan suatu cara untuk menyampaikan pesan melalui telegram. Alexander Graham Bell menerima pesan melalui telepon untuk pertama kalinya. Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Dan Lee De Forest menemukan kualitas pengeras suara. Era komunikasi ini membagikan rasa independen masyarakat luas. Karena pada era ini dituntut untuk dapat mengerti teknologi agar dapat bisa berkomunikasi dan tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, era komunikasi interaktif. Era komunikasi informatika ini digabungkan dari dua aspek, yaitu aspek telekomunikasi dan era informatika. Era ini berkembang teknologi dalam bidang informatika atau teknologi yang bersifat modern. Era ini berawal dari ditemukannya ENIAC pada tahun 1946, sebutan dari perangkat komputer sederhana. Begitupun perjalanan dari era komunikasi yang panjang dan penuh masa, kehidupan yang sangat kompleks ini membutuhkan komunikasi. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ini, komunikasi adalah salah satu disiplin ilmu yang masuk dalam kelompok-kelompok ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama,
tradisi retorika, yang kedua pertumbuhan ilmu komunikasi, yang ketiga konsolidasi, dan yang keempat teknologi komunikasi. Setiap periode memiliki karakteristik sendiri terhadap penekanan bidang studi yang diamati. Yang pertama, tradisi retorika. Perkembangan ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun lalu sebelum Masehi. Pengertian retorika menurut Aristoteles, segala upaya yang bertujuan untuk mempersuasi. Secara lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa retorika memiliki 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Kemampuan untuk merangsang atau perasaan, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung atau logika. Pokok-pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh Cicero dan Quintilian. Menurut mereka, terdapat 5 unsur, faktor penentu keberhasilan upaya persuasi yang dilakukan seseorang, yaitu invetio, dispositio, elocutio, memoria, dan pronunciatio. Yang kedua, periode pertumbuhan. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Di sini terdapat 3 faktor perkembangan. Yang pertama, penemuan teknologi komunikasi seperti televisi, telegram, telepon, radio, dan lain-lain. Yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi pada negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Yang ketiga, pecahnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Semua perubahan ini memberi bentuk kepada bidang ilmu komunikasi yang terjadi pada masa ini. Secara umum, bidang-bidang komunikasi yang berkembang pada periode ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat politis kenegaraan, peran komunikasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, periode konsolidasi. Periode ini disebut konsolidasi karena pada masa ini, pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Cangkupan bidang studi komunikasi mulai dibagi menjadi 4 tataran. Yang pertama, komunikasi interpribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi massa, dan komunikasi kelompok atau organisasi. Disebut demikian karena pokok-pokok pikiran mereka dijadikan sebagai landasan bagi pengembangan teori-teori komunikasi. Yang terakhir, periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an ini, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, pada tahun 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu yang memasuki take off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer atau TV kabel. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang dijangkau tidak hanya bersifat nasional tetapi juga mengglobal. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional. Yang keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang kelima, semakin meluasnya proses demokrasi, ekonomi, dan politik. Kesimpulannya, bahwa kronologi suatu pengembangan zaman dari waktu ke waktu tidak keluar dari adanya faktor komunikasi dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah sebuah makhluk homo socius yang membutuhkan interaksi atau komunikasi dengan makhluk-makhluk lainnya. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.